Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Yeah, before we begin our lecture, let's pray. Please pray. Begin. Indonesia. Okay. Di lembar tulis jelas material yang kita discuss in the previous meeting. Masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Depannya simbol, belakangnya versibel. Bejat sebelumnya continuous ya. Kita bahas continuous. Continuous kemarin kan kita bahas dua ya. Apa dengan apa? Depannya P. Present past. Kemarin kita bahas continuous. Nah, setiap proses kan punya verb masing-masing ya. Punya waktunya juga masing-masing. Nah, present menggunakan verb 1, past tense menggunakan verb 2, terus future menggunakan verb 1. Terus kalau tense ada continuous menggunakan verb yang kayak gimana? Endingnya apa? Segala tense yang continuous kemarin, present atau past, verb diakhiri dengan e. Nah, menunjukkan sedang. Ya, jadi segala tenses yang continuous menunjukkan sedang. Nah, kalau present continuous berarti menunjukkan kegiatan aktivitas yang sedang dilakukan pada si pembicara itu berbicara. Misal, katakanlah we are studying English ya, ketika dengan penggunaan WS atau A. We are studying English. I am standing in front of the students. Atau the students are sitting on the chair. Atau misal kita melihat ada siswa lagi berlari ke kelas misal atau berjalan ke kelas misal the man is walking to the class atau the woman is running to the class misalnya atau apa yang saat itu kita lihat orang lagi ngapain. Terus kalau pas continuous sedang dilakukan benar tetapi dilakukan tidak nakal ya dalam artian misal di jam ini nih kalian lagi apa kemarin misal di jam sekarang ini sekitar jam 7 kalian lagi belajar apa? Akuntansi. Apakah sekarang masih? Berarti pasal minus itu sedang dilakukan tetapi di waktu yang lama kaitannya sama sekali kaitannya itu segini cuma sekedar cerita kok. Jadi seperti itu kemudian pasal minus ya pasal minus ya apa yang kita katakan kaitannya nah itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita ke present dan past perfect. Nah, tenses yang ada perfect kan menggunakan verb berapa? Verb 1 sudah terpakai, verb 2 juga udah. Maka tidak yang belum apa? Verb 3. Nah, semua pasif pasti verb 3 iya. Cuma kan kita pola aktifnya ya. Nah, jadi segala tenses yang ada perfectnya kita menggunakan verb 3. Jadi nanti untuk kita buka aplikasi enak nggak harus kita harus buka verb 1 nanti verb 3-nya apa, verb 2 nanti verb 3-nya apa, misal verb 3-nya apa kita nggak perlu mikir itu ya karena untuk pola aplikasi kita menggunakan verb 3 ya jadi salah. Jadi kita close. Pokoknya tenses yang ada perfectnya menunjukkan sesuatu yang lampau, sesuatu yang sudah terjadi. Perfect itu biasanya memang dihubungkan dengan pasal lampau. Nah, kalau misal present perfect itu lampau. Present itu saat ini berarti present perfect mengacu pada aktivitas kegiatan yang telah terjadi, telah dilakukan, telah dikerjakan, telah dimulai pada waktu yang lampau. Nah, tapi saat ini masih ada pengaruhnya sampai sekarang dalam artian masih dilakukan, masih dikerjakan, masih dirasakan misalnya. Jadi sampai sekarang itu masih ada efeknya, ya masih dilakukan. Karena memang belum selesai ya, selesainya belum jelas kapan itu. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan have or has itu verb 3. Nah, berarti rumus utamanya have has verb 3. Kalau subjeknya everyday dia pakai have, tapi kalau subjeknya adalah she dia pakainya has ya, have has verb 3 bisa regular bisa irregular. Nah, contoh secara umumnya itu apa
misalnya katakanlah secara fungsi memang sesuatu kegiatan aktivitas ya peristiwa yang telah dimulai pada waktu yang lampau dan saat ini masih terkait, masih relevan, masih dilakukan, masih dikerjakan, masih dirasakan sampai sekarang misalnya. Ya, misal I have lived in the city for 10 years. Aku udah tinggal di kota ini selama 10 tahun, tapi saat ini masih tinggal di situ. Rencana dan cara yang belum tentu pokoknya aku udah di situ itu selama 10 tahun. Atau I have taught in school since 2020. Aku udah mengajar di sekolah sejak 2020, tapi saat ini aku masih mengajar, masih jadi guru. Terus misal, I have loved you since secondary school. Aku udah lama suka sama kamu sejak SMA. Sekarang masih sayang. Aku tuh udah ngasih kamu lama, tapi saat ini masih sayang. Masih ya. Nah, jadi kalau misal kalian yang tinggalnya sulit tuh maka kalian merasa perfect. Maka misal aku tuh udah suka sama dia udah lama. Sampai sekarang misalnya saat itu masih ya. Nah, beda ketika bisa kalau pasca benar-benar lama nih, oh ya udah sama dia jalan terus sekarang udah nggak ada perasaan ya. Tapi kalau perasaan perfect itu nggak kayak masih ya. Misalnya itu udah lama terus dari dia tapi masih sayang. Nah, itu kayak perasaan perfect gitu ya. Nah, aku udah sayang sama dia sejak dulu, tapi saat itu masih. Jadi kalau yang kamu move on, benar-benar move on, terus saya masih ada rasa-rasa, maka rasanya perfect. Nah, jadi seperti itu. Kita udah deket lama loh, masa masih deket ya. Biasanya yang deket-deket aku nggak jadi. Biasanya ya, tapi nggak selalu ya. Tapi kalau deket-deket nggak jadi ya. Orang dia nggak sih? Ya. Terus menyarankan apa ya suatu kegiatan peristiwa yang kaitan sama experience ya kayak pengalaman. Bisa kita menceritakan pengalaman dalam kehidupan kita yang akan bisa katakan dokumen hasil sudah several countries ya. Wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. Nah, mungkin kayak kita memiliki itu dan terus mungkin, mungkin masih ada karena itu yang lain belum selesai seperti itu. Jadi dari kemana aja ya bisa, berarti kemungkinan dia masih ada teman-teman selanjutnya. Jadi belum selesai untuk dia katakanlah pergi kemana gitu ya. Atau misalnya the children have stayed in several cities dan anak-anak itu dari beberapa daerah ya. Misal dalam artian misal orang tuanya dinas jadi dia sampai tinggal di beberapa kota, mungkin next masih tinggal lagi di kota lain dan sebagainya ya. Jadi kayak sesuatu yang biasanya terkait dengan misal liburan kemana aja, misalnya tinggal kemana aja, mengunjungi kemana aja, jadi kayak pengalaman. Terus apa lagi ya? Fungsi selanjutnya adalah ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang baru saja terjadi, baru saja dilakukan ya. Misal biasanya menggunakan kata just sama already. I have just finished my homework. I have just eaten. Atau we have already finished, kita barusan menyelesaikan pendidikan kita. Atau we have already finished my job, we have already finished my work. Misalnya kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan misalnya. Atau misal do you have already eaten, ada yang barusan makan? Enggak. Jadi seperti itu, baru saja ini juga belum jelas ya, baru saja itu apakah baru beberapa menit yang lalu, mungkin bisa jam yang lalu ngomongnya ya, aku semangat kok lagi baik, misalnya seperti itu ya, itu baru satu. Terus satu lagi ya, nah sesuatu yang terkait dengan bukan aksi tapi lebih ke kondisi. Jadi bukan aksi action yang kayak mengerjakan sesuatu, tapi lebih ke kondisi atau situasi. Nah ini waktunya juga nggak spesifik. Misal, they have been friends since childhood. Mereka udah temenan sejak kecil, tapi saat ini masih teman. Atau misal, mereka misal ya, kita udah deket lama loh, berarti saat ini juga masih gitu. Kan namanya juga belum jelas karena namanya itu apakah dari separation atau
baru masuk dan sebagainya ya. Jadi kondisi sesuatu yang memang sudah waktunya. Terus apa lagi tadi sudah, nah biasanya pernah ada waktunya tuh ini ya, penggunaan kayak kata ever. Ever itu pernah, misal have you ever been to Jakarta, pernah ke Jakarta misal, atau misal have you ever ikan sebelah ever kan misal, pernah juga sebelah ever 10 misal ya. Jadi kayak pernah nggak pernah gitu ya. Misal I have ever been to Bali misal, pernah pergi ke Bali. Misal I have ever tried fusion misal, pernah makan fusion misal ya. Atau misal penggunaan kata never itu nggak pernah. Misal ya I have tidak mungkin nggak pernah melihat seperti itu. Atau I have never ikan pizza misalnya, nggak pernah makan pizza atau misal apa ya, jadi pakainya ayam. Atau misal ayam yang berkonsumsi di sini, aku nggak pernah pergi ke situ misalnya ya. Terus kata already kayak tadi ya, penggunaannya setelah ya misalnya, jadi untuk penanda waktu ini diletakkan setelah have or has ya. Misal they have already finished their study, atau they have already eaten, atau misal they have already watched a movie. Nah, mereka sudah selesai nonton film baru misalnya, jadi bisa ditandai dengan already. Terus apa lagi kata yet ya, yet itu belum. Nah, jadi penggunaan kata yet itu biasanya diletakkan saling ujung sendiri. Biasanya not yet. Belum itu not yet. Belum tentu tidak ya. Tidak itu no. Nah, tapi kalau belum itu not yet, nah biasanya dia diletakkan di paling ujung itu ya. Nah, kalau misal belum maka have atau has diikuti titik-titik barunya di belakang. Ya misal she has not finished her homework yet. Misalnya belum menyelesaikan PR. Atau misal I have not eaten yet. Aku belum makan ya misal. Aku belum makan. I have eaten. I have not. Misalnya ya. I have not seen this movie. Aku belum melihat film itu misalnya ya. I have not. Ya. Aku belum nonton film. Nah, misal seperti itu ya, jadi penggunaannya seperti itu. Dia kasih nah, terus ya, maaf ya, I have seen that yet, I have not even that. Jadi penggunaan not terus, nah dia itu seperti ini, gitu ya, kan diletakkan setelah have berarti nanti dia di paling ujung setelah paling ujung gitu ya, paling dia sendiri. Terus jawabannya supaya already ada. Misal I have just arrived home, atau I have already arrived home. Aku barusan sampai rumah. Atau I have just arrived kelas misal. Aku barusan sampai di kelas misalnya. Atau I have just arrived office. Aku barusan sampai kantor. Atau I have already arrived office misal seperti itu ya. Terus penggunaan kata for itu selama misalnya untuk menyatakan durasi berapa lama ya, for itu bisa selama ya. Misal she has lived here for 5 years, dia sudah tinggal selama 5 tahun. Nah, they have studied English for 2 hours, mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam, berarti saat ini masih belajar. Nah, atau penggunaan since itu sejak ya, sejak digunakan untuk menyatakan titik waktu dimulai ya. Since itu sejak, misal he has worked here since 2009, dia telah bekerja di sini sejak 2010. Atau misal I have worked as a teacher since 2009, saya sudah bekerja sebagai guru sejak 2009.
dan sebagainya ya. Jadi penggunaan waktu ini yang biasanya dari simulasi itu. Nah, sekarang ya, we in the back using have or has ya. Di sini sudah ada ya. Sekarang tinggal fokus. Nah, have or has ya. Bentar. Variasi sedikit. Oke, satu, has dua, has tiga, has empat, has lima, has enam, has tujuh, has delapan, sembilan, you and I. Tapi dengan aku jadinya ini maka have terus 10 have ya invoice ya. Oke, satu have dua, have tiga, have empat, have children, have children itu anak-anak, tunggalnya bencana ya. Oke, terus 5 ada itu. Pen itu kalau pakai aku baru pakai ini dia sama, maka have ya. Oke, 6 has ya, 7 have, 8 have, oke, 9 have, oke, 10 have, oke. Kalau ini have ya, itu sama dengan children, maka dia sinonimus ya. Oke, 1 have, 2 have, 3 has, 4 3 have ya, 4 has, 5 have, 6 has, 7 have, 8 9 have, 10 have. I begin pakai have sini has ya. Oke, 1 has ya, 2 oke, 3 have, 4 have, 5 has, 6 has, 7 has, 8 has, 9 has, 10 have ya. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk pola aktif ya? Oke, bisa untuk subjeknya A, U, D. Tadi dia pakai have, ini itu pakai has ya. Terus has now bisa disingkat has have jadi have. Nah, di sini untuk membentuk pola positif subjek have has seperti ya. Negatifnya di mana? Subjek have has plus not form 3, jadi kata mentok. Terus interrogatifnya maka polanya tidak have on has plus subjek form 3. Misal, the man has written a letter for an hour. Laki-laki itu telah menulis surat selama sejam, berarti saat ini masih tulis. Nah, terus negatifnya maka tidak tambah not the man has not written a letter for an hour. Ya, terus interrogatifnya polanya tidak has the man written a letter for an hour. Apakah laki-laki itu telah menulis surat selama sejam? Maka jawabannya ini kalau tinggal yes, he has not, he has not. Terus atau I have worked as a teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015 ya. Maka katanya dengan I have not worked as a teacher since 2015. Terus interrogatifnya ya dengan have I worked as a teacher since 2015 bisa. Terus tinggal jawabannya ikut ya. Kalau pertanyaannya have has, jawabannya mesti juga ikut have has. Tergantung kita ke sudut pandang siapa. Kalau ditanya you, mesti jawabannya I. Kalau ditanya he, she, maka kita ikut ya yes, she has, no she has not atau apa. Kalau ditanya they, we, maka tinggal yes, we have, no, we have not, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya have has, jawabannya ikut has. Nah, sekarang kita ke pasif plus sekalian. Nah, untuk membentuk pasifnya, maka beda lagi. Jadi harus semua rumus tenses ya untuk pola pasif semua itu berbeda ya. Nah, have has disesuaikan dengan subjek benar.
they have, he has. Terus perubahan adjektifnya akan selalu sama ya. Jadi he kalau dia posisi di depan, kalau nanti dia posisinya di belakang, dia akan berubah. Pokoknya ini akan sama terus ya, tidak akan berubah sampai hari akhir ya. Bahasa Inggrisnya grammarnya pakem ya, dia nggak berubah terus berubah have jadi have enggak ada ya. Pokoknya itu akan selalu tetap gitu ya. Secara pola bahasa nggak akan mengalami perubahan. Oke, terus untuk bentuk kolaborasi, kemarin kalau kolaborasi kan misalnya saya telah belajar bahasa Inggris ya, misal selama sejam, maka nanti bahasa Inggris telah dipelajari saya selama sejam, nanti seperti itu. Maka ya untuk pola aktif ya, John has written some letters for an hour ya. John telah menulis banyak surat selama sejam. Maka kalau kita lihat tulisannya subject have or has plus be ya, jadi tulisannya B-E-E-N ya, bacanya be. Nah, be itu adalah to be verb 3 sampai be betul ya. To be verb 1 SMA, to be verb 2 usul, to be verb 3 been. Nah, ya, be dia bacanya bin ya, jadi memang bagus. Terus negatifnya subject have has not been verb 3, dia kan menggunakan saya negatifnya have or has subject been verb 3 ya. Misal John has written some letters for an hour misal. John telah menulis beberapa surat selama sejam ya. Maka untuk pola positifnya tinggal beberapa surat telah ditulis oleh John selama sejam ya, maka sama harus diturunkan karena di sini sama harus jamak, maka dia pakai have ya, karena kata kerjanya kan B ya, maka sama harus have been. Pembedanya apa? Sama, tinggal diturunkan aja, nggak perlu berubah ya, dari he atau dari John orang ya. Bedanya dengan some letters have not been written by him for an hour. Itu artinya tinggal have some letters been written by him for an hour. Terus my friends have done English lessons 2 hours ago. Misal teman-temanku telah menyelesaikan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu, atau telah mengerjakan tes sejak 2 jam yang lalu. Berarti saat ini masih kerjain banyak soalnya banyak. Nah, terus positifnya maka tidak English test diturunkan karena tidak tunggal, maka pakai has kalau sama pakai have dan gitu ya. English test has been terus tidak diturunkan aja have been done by them since 2 hours ago. Artinya tinggal English test has not been done by them since 2 hours ago. Itu artinya tinggal have English test been done by them since 2 hours ago. Nah, maka jawabannya tinggal yes. They have no, they haven't. Tinggal kayak gitu. Jadi tadi rumusnya untuk pola positif, untuk pola positif tadi sampai ketiga, untuk pola pasif have, has, been, verb 3. Jadi tambahin aja ya. Oke. Terus bisa untuk contoh yang lain, kayak misal, I have loved you since 7 years ago. Aku udah suka sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Dari saat ini masih ya, dan masih move on, masih sayang-sayangnya ya. Negatifnya, maka tidak tambahkan I have not atau I have not ya, loved you since 7 years ago. Itu artinya tidak kembali. Untuk ukuran masih dan juga objeknya kita letakkan di depan. You have been loved by me since 7 years ago. Kalau sudah lama dalam suara itu tidak dulu. Artinya tidak tambahkan aja. You have not been loved by me since 7 years ago. Terus artinya tidak sama ya. Terus misal my friend has watched a movie for an hour. Temanku telah menonton sebuah film baru selama sejam di bioskop. Belum selesai. Nah, artinya apa? My friend has not watched a new movie for an hour. Itu artinya tidak has my friend watched a new movie for
has been, has no, he has not lakukan. Terus untuk membentuk pola pasif maka ilmu movie objek yang dilakukan ilmu movie karena dia tunggal ketika benda apa ya ketika dia awalnya tunggal ya maka ilmu movie has been watched by her audience satu orang awalnya artinya dengan ilmu movie has not been watched by her audience for an hour itu sudah artinya dengan has a new movie been watched by her audience for an hour tidak kayak itu. Terus satu lagi sebelum kita multiple choice ya. Misal, my sister has borrowed some books for a week. Kalau saudara telah meminjam buku selama seminggu, maka saat ini masih dipinjam belum kembali. Nanti katanya ya sudah my sister has not borrowed some books for a week. Terus itu katanya tidak has my sister borrowed some books for a week, maka jawabannya tidak yes. She has no, she has not. Terus maka pasifnya sambung diturunkan ya sambung nah karena di sini jamak pakai kata sambung dan dia ada ss maka dia jamak maka pakainya have sambung have been borrowed by her for a week. Ini artinya ya tinggal sambung have not been borrowed by her for a week. Sehingga artinya tidak have sambung been borrowed by her for a week. Buku-buku dipinjam dia misalnya dia pinjam buku dipinjam dia buku disediakan kan seperti itu. Oke, kita coba ke soalnya. Oke, nah sekarang ini saya siap pilih ya. Just the best answer from active to passive ya. In first to sentence ya. Present perfect. Nah, tadi untuk pola aktifnya have has for 3, pasifnya has been for 3. Oke, langsung ketemu jawaban B ya, langsung B. C, kalau artinya ini mesti jamak ya, mesti ya. A, B, B, E, C. A, B ya video, kalau jamak video ya. Oke, A, has been fixed. B, kalau agak tuh, ini mesti tunggal ya. Oke, A, C, A, B, A, oke. Kontrak persetujuan perjanjian bisa juga. Package itu paket ya, paket. Package itu paket. Bungkusan bisa. A, B, A. Ini bacanya event atau event? Event. Event itu bahkan kata T, E-V-E-N. Event itu bahkan event bahkan. Berarti event ya, event. Bahasa Indonesia ya event ya, itu bahasa Indonesia ya. Atau belajar studi ya studi lah bahasa Indonesia. Seperti kan memang banyak yang diserap bahasa Indonesia. Oke, nah, oke. Oke ya. B. Oke. A.
bulan itu masih apa di sini itu. Tentang ketika ada kata all, ini mesti jamak. All, many itu mesti jamak ya. Dari servis layanan pengantaran. Ya, banyak barang. Items itu kayak barang sih. Barang. Jadi berapa item, berapa barang itu maksudnya ya. Oke, ada kata promotions ya, promosi ya. B ya, indra konfirmasi. Oke. B ya, nah itu yang saya mau aja ya. Sekarang kita ke sini. Pokoknya tadi seperti itu ya. Jadi kita fokus pada apakah dia pakai F atau jasa, tapi tetap semua dia akan memakai kalau tidak. Nah, terus kita ke survei. Kalau survei itu sesuatu kejadian, sesuatu kejadian aktivitas peristiwa yang telah dimulai pada waktu yang lama dan saat ini masih dilakukan, masih proses, masih dijalankan, masih dikerjakan. Nah, kalau semua survei itu kan apa? Pas itu lampau, maka si berupa survei itu kayak kejadian yang memang sudah terjadi. Sebelum kejadian lampau itu terjadi, kaitannya sama sekarang dengan teknologi talking, barangkali bisa. Kalau presiden itu kan saat ini presiden, kalau punya presiden pasien, ya, kalau punya pasien pas survei, jadi dia itu kayak kejadian spesifik. Ketika kita ada di pasien, maka di situ ada kejadian yang sudah selesai. Itu kan maksudnya paspor itu dia di situ. Kan biasanya paspor itu harusnya memang dalam satu panggilan dengan pasien, ya, dia langsung tertangkap di rumah anak-anak yang tak akan bahas ya. Misal ini biasanya, nah jadi digunakan untuk mengaplikasikan tindakan tugas yang telah kita terjadi sebelum ada kejadian yang lalu di waktu lampau. Dan kaitannya nggak ada sama sekali. Pasien yang bisa kaitan sama sekarang udah nggak ada. Apalagi paspor yang dia tanggalnya dari pasien sama pasien aja udah nggak kaitan, apalagi sama sekali kecuali cuma sebentar. Biasanya ditandai dengan penggunaan head diikuti form 3. Jadi semua subjek menggunakan head form 3. Jadi kita nggak mungkin dia hanya satu bahasa ya, karena administrasi itu memakai head form 3. Bisa ya, secara khusus itu kayak gini bisa. Kemarin aku ke rumah si A. Ketika si A sudah selesai makan, aku sudah selesai makan, kita dalam tas terus kaitannya sama sekarang bercerita. Ini loh aku materi si A, ini juga si A semua kampuran. Terus semua kampuran itu lah pas jadi kita bercerita. Ini loh aku naik kafe misalnya. Nah, aku ini naik kafe misalnya, ketemu si A misalnya. Si A ternyata udah selesai makan, itu lalu pas kafe. Jadi posisinya di waktu lampau, dia akan kejadian waktu udah selesai ya. Nah, kaitannya sama sekarang itu bercerita. Ini bulan kondisi A, kondisi A harus hubungan, bisa seperti itu ya. Terus ada cerita gini loh, kemarin misalnya aku di kuliah, aku kemarin masuk kuliah, ternyata bulannya udah selesai, masuk udah selesai kan, langsung ya. Jadi ada kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum si pasien itu. Jadi orang cerita juga. Terus si Ali ingin, dan si A di motor terus bermakan, besar seperti itu. Nah mungkin bermakannya ini posisinya memang sudah berbeda, sudah tidak, maksudnya sudah posisi tidak makan, posisinya sudah tinggal bayar dan sebagainya. Nah fungsinya apa? Kalau secara umum
itu gitu ya. Jadi misal ya, she has already finished the homework before the first arrived ya. Nah, sebelumnya datang kemarin ya udah bisa IPR. Sebelum waktunya deadline kemarin, ternyata dia udah mulai duluan misal. Misal saat ini tanggal 22, deadline tanggal 20 dia bilang, sebelum deadline tanggal 20 aja dia udah mulai dulu misal. Seperti itu ya. Sama halnya kata-kata misal, misal ya, we have left home. Nah, before the apa ya, misal the heavy rain misal, kita udah meninggalkan rumah, kita udah berangkat sebelum hujan deras kemarin. Nah, misal seperti itu. Udah natural ini. Nah, ini harus makan saat dulunya hujan deras. Nah, misal seperti itu maksudnya ya. Itulah kelas perfect. Nah, atau bisa juga ditambahkan pada waktu kayak dari dalam agama, dari pas pada waktu atau pada saat, atau misal dari dalam agama juga. Ketika saya meninggal kemarin, pas aku sampai kemarin ternyata dia udah pindah, ketemu si Angga. Nah, pas aku ke rumahnya kemarin, dia udah pindah, misal seperti itu. Ya, terus aku bisa juga menceritakan kalau kita punya apa ya experience ya, misalnya saat ini kita pekerjaan A, kita saat ini pekerjaannya C ya misal. Menceritakan ya sebelum C itu aku sempat bekerja di B, terus sebelum B aku sempat juga di A. Nah di A itu kan ya pas perfect gitu. Jadi kayak menceritakan oh dia pernah kesini, sebelum kesini dia udah kesini, sudah bekerja di sini. Kayak orang cerita. Terus biasanya ditandai dengan kata before ya. She has finished her homework before the meeting started misal. Sebelum kata kemarin mulai, dia sudah selesai mencari tugasnya. Atau after boleh, he had left the house after his parents had gone to bed misalnya. Dia udah pergi dari rumah, pas orang tuanya udah tidur. Atau misal pas orang tuanya udah tidur, dia pergi dari rumah kemarin. Misal seperti itu. Ya. Lanjutnya bahasa sudah, terus pakai kata when. Nah, when I got home, she had already cooked dinner. Pas aku sampai di rumah, oh ternyata ibu udah selesai masak. Kemarin sampai rumah jam berapa? Oh jam 2. Pas aku kemarin sampai rumah, ibu sudah selesai masak. Mungkin juga boleh ya, bisa they have stayed in the hotel until the storm passed. Dia udah mereka tinggal di rumah sampai hari kemarin atau sama aja bisa dia udah berangkat ke kampus sebelum hujan deras kemarin. Berarti aku jangan gitu ya. Atau misal pakai kata boleh ya. Jadi kayak menceritakan pernah kemana aja ya, pernah tinggal kemana aja. Sampai the age of 30, we have traveled in many countries. Atau already boleh, tapi saya juga boleh yang bisa misalkan ya. Cuma kata already just memang pasnya di present perfect ya. Nah, jadi harusnya past perfect itu dia kalau diri sendiri saat seperti artinya ya sudah, tapi harusnya memang tidak dengan past tense. Misal past perfect kan nanti have verb 3, past tense verb 2 kan. Nah, misal kalau kita harusnya satu kata kunci yang past sendirian, kalimat itu simpel ya. Misal I have eaten when we visited yesterday. Nah, aku barusan makan, aku baru aja selesai makan pas kamu kemarin. Aku waktu bolak-balik pas saya when we visited yesterday, I have eaten pas kamu rumah kemarin. Aku sudah makan. Pas ngapain si Al ini, si Al sudah bilang nih, misal seperti itu. Nah, terus bagaimana tuh bentuk proaktif? Ya sudah sama, tinggal verb 3, negatifnya verb 3, interrogatifnya tinggal subjek verb 3. Jadi tidak kayak gitu aja ya. Cuman memang harusnya kayak gini. Jadi ya past perfect digabung sama
harusnya gitu, jadi dia nggak bikin sendiri ya. Terus pola pasifnya ya sekilas saja ya, polanya sama kayak tadi, cuma dibagi HRS diganti Pak, polanya sama ya. Subject had been verb tidak, artinya ya pernah diganti. Artinya subject had not been verb tidak. Artinya dengan had subject been verb tidak. John had written a letter yesterday. John telah menulis surat kemarin itu tidak itu kayak gitu kok itu tapi kurang panjang ya kita ada pastennya. Maka ya positifnya tinggal sama letter had been written by him yesterday. Negatifnya tinggal letter had not been written by him yesterday. Terus itu negatifnya tinggal had letter been written by him yesterday. My friends ya kalau sang bus ya telah membeli beberapa buku maka prosedurnya dengan sang bus had been bought by them. Artinya dengan sang bus had not been bought by them itu artinya dengan had sang bus been bought by them dengan seperti itu. Kalau tadi present apa ya? Kalau tadi itu kan present perfect ya. Present perfect dari aktif ke pasif. Nah sekarang juga sama aktif pasif ya, tetapi past perfect ya. Nah tadi rumusnya have verb 3, pasifnya have been verb 3 ya. Oke. Ketemu? Bisa bisa. Oke. Oke, C, D, A, B, A, B, oke, B, A, B, C, C, ya ini hanya kesukaan semuanya, A, B ya. Pokoknya kalau di atasnya ada jawabannya ya, tapi kalau di atasnya nanti FS, maka dia harus jawaban si FS ya. Jadi itu satu. B, 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 A, B, C, C, B, B, A, oke. C, C, D, A, oke. C, C, B, 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 A, B, 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 ya. B, C, ayo ya. Apa? Oh, C ya. Kalau kamu B berarti kan berubah ya itu aktif ya. Iya. C C ya. Oke A B B. Kalau mereka ya pikir-pikir itu bersama. C C B Oke, untuk minggu depan kita review. Saya butuh nilai kamu. Jadi minggu depan itu kita akan buat dulu ya. Buat dulu nanti ada soal yang harus kalian selesaikan di buku ya. Nanti
apa ya, selaku Texas ya, Texas aja karena dia review ya.